Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di channel Squishy Now. Di video ini saya akan membahas lanjutan materi bab 1 untuk akuntansi dasar kelas 10 SMK. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan video yang terbaru. Video ini khusus membahas KD3 dan KD4. Untuk KD1 dan KD2 nya sudah ada di video sebelumnya, video part 1. Linknya ada di description box. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan hukum dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jenis badan usaha ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan kegiatannya, berdasarkan kepemilikan modal, berdasarkan wilayah yang ditempati, dan berdasarkan karakteristik perusahaan. Berdasarkan kegiatannya, badan usaha ini bisa dibedakan menjadi badan usaha ekstraktif, industri, jasa, agraris, dan perdagangan. Yang pertama, badan usaha ekstraktif. Badan usaha ini merupakan jenis badan usaha yang berkaitan dengan alam, mengambil dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam untuk melakukan produksi. Contohnya PT Pertamina dan PT Bukit Asam. Yang kedua, badan usaha agraris. Badan usaha ini merupakan badan usaha yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Contohnya PT Perkebunan Nusantara. Kemudian yang ketiga, badan usaha industri. Badan usaha ini merupakan jenis badan usaha yang berkaitan dengan kegiatan mengolah benda mentah menjadi barang siap dikonsumsi atau barang jadi. Contohnya PT Kimia Farma. Lalu yang keempat, badan usaha perdagangan. Badan usaha ini bergerak pada kegiatan jual beli barang tanpa harus mengubah bentuk barangnya. Contohnya Alfamart, Indomaret, Carrefour, Matahari, dan lain-lain. Yang terakhir, badan usaha jasa. Badan usaha ini memfokuskan kegiatan atau aktivitasnya pada penyediaan jasa bagi masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, Jasa Raharja, dan perbankan. Selanjutnya, jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal ada badan usaha milik negara atau BUMN. Kekuasaan terbesar di badan usaha ini berada di tangan pemerintah. Sebagian besar modalnya juga milik pemerintah. Contohnya PT PLN, PT Peruni, dan PT Aneka Tambang. Yang kedua, badan usaha milik swasta. Modal badan usaha ini dimiliki dan dipegang oleh pihak swasta, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya PT Coca-Cola, PT Indofood, PT Sinarmas Group, dan lain-lain. Yang ketiga, badan usaha milik daerah. Badan usaha ini sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya PDAM dan Bank Pembangunan Daerah. Yang keempat, badan usaha campuran. Kepemilikan modal dalam badan usaha ini dibagi menjadi dua, yaitu antara pihak swasta dan pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan wilayah yang ditempati, badan usaha dibedakan menjadi badan usaha penanaman modal dalam negeri dan badan usaha penanaman modal asing. Berdasarkan karakteristik perusahaan, badan usaha dibedakan menjadi perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa. Kemudian, kita akan mempelajari bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Usaha ini hanya dimiliki oleh satu orang saja. Bentuk usaha ini mudah dalam pengelolaannya, namun juga memiliki kelemahan. Antara lain, pemilik itu memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh resiko perusahaannya. Kemudian, sumber keuangan yang terbatas hanya milik satu orang saja. Bentuk badan usaha yang kedua yaitu firma. Firma adalah kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Contohnya ada orang yang bernama A dan orang bernama B. Nah, kedua orang ini melakukan kerjasama menjalankan usaha dengan nama perusahaannya yaitu C, seperti itu. Yang ketiga, persatuan komanditer. Persatuan komanditer merupakan bentuk perjanjian kerjasama mendirikan usaha antara sekutu aktif dengan sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan orang yang memberikan modal dan bertanggung jawab penuh atas perusahaannya, sedangkan sekutu pasif merupakan orang yang hanya memberikan modalnya saja. Bentuk badan usaha yang selanjutnya yaitu perseroan terbatas.
Perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT merupakan badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri atas para pemegang saham yang disebut dengan stockholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan. Yang kelima ada persero. Persero merupakan bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. Bentuk badan usaha selanjutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk membangun daerahnya. Selanjutnya, perusahaan negara umum atau perum. Perum merupakan perusahaan negara yang bertujuan mencari keuntungan. Selain itu juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada perusahaan negara jawatan atau perjan. Perjan adalah perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditujukan untuk kesejahteraan umum tetapi tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Kemudian koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan yang bertujuan mengadakan kerjasama dalam upaya menyejahterakan anggotanya. Yang terakhir ada yayasan. Yayasan merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuannya bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial. Selanjutnya kita masuk ke KD 3.4 dan KD 4.4. Yang pertama kita akan mempelajari asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi menurut GAAP ada asumsi kesatuan usaha. Maksudnya akuntansi ini memperlakukan perusahaan sebagai kesatuan yang terpisah dari pemilik dan manajer. Yang kedua, asumsi kontinuitas usaha. Akuntansi beranggapan bahwa suatu perusahaan yang layak akan berjalan untuk jangka waktu yang lama. Lalu yang ketiga, asumsi periodisasi tepat waktu. Akuntansi beranggapan bahwa kehidupan perusahaan akan berkesinambungan. Yang keempat, asumsi kewajaran usaha. Akuntansi beranggapan bahwa kedua belah pihak harus terlibat dalam transaksi, yaitu antara pembeli dan penjual yang bertindak secara rasional, bebas, dan mandiri. Yang kelima, asumsi pengukuran unit moneter. Maksudnya, akuntansi hanya berupa catatan dan laporan peristiwa ekonomi kuantitatif yang dapat dinyatakan dalam unit moneter. Kemudian yang keenam, asumsi keterandalan. Maksudnya, akuntansi hanya catatan memadai terbukti transaksi dan hanya menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk pengguna. Yang ketujuh, konsistensi asumsi. Akuntansi percaya bahwa metode yang konsisten akuntansi harus digunakan dari periode ke periode. Yang kedelapan, asumsi akrual. Dalam laporan transaksi, akuntansi ini menggunakan basis akrual. Selanjutnya, asumsi dasar akuntansi menurut AICPA yang pertama, masyarakat dan pemerintah menjamin hak milik pribadi. Lalu yang kedua, kesatuan usaha yang spesifik, penggunaan unit moneter di dalam rekening-rekening, kontinuitas usaha, konsistensi antara periode-periode untuk kesatuan usaha yang sama, konservatif, cukup berarti, perbedaan dalam akuntansi di antara kesatuan-kesatuan yang bebas, dan ketergantungan data dari pengendalian intern. Asumsi dasar akuntansi menurut pedoman standar akuntansi yang pertama dasar tunai, lalu dasar akrual, konsep entitas, kelangsungan usaha, unit moneter, dan periode akuntansi. Selanjutnya, kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar akuntansi yang meliputi prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan penuh. Yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar akuntansi, yaitu konsep entitas bisnis, konsep pengukuran uang, konsep kelangsungan usaha, konsep dua aspek akuntansi, konsep biaya, konsep periode akuntansi, konsep penandingan, dan konsep upaya dan hasil. Nah, itulah tadi pembahasan part 2 dari bab 1 gambaran akuntansi. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Sekian, terima kasih.